Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Iksan Suleman, NIM 20211036. Perkenalkan, nama saya Farhan Wartabone, NIM 20211046. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Marani Duda, NIM 20211017. Perkenalkan, nama saya Rifda Zakiatul Megungsis, NIM 20211018. Perkenalkan, nama saya Nadila Hidia, NIM 20211040. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang apa itu negara dan konstitusi. Pertama, pengertian negara. Secara histori, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dulu bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu asli dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam pemusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik dan terwujudnya cita-cita seluruh pemusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik. Karakteristik negara Indonesia memiliki suatu identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. 2. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi umumnya merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem kenegaraan suatu negara. Itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat merujuk pada peraturan kenegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 37
pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat terdiri dari atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959, berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya proses amandemen Undang-Undang 1995. Amandemen artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar yang artinya perubahan Undang-Undang Dasar. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup 2 pertanyaan, yaitu 1. Amandemen konstitusi. 2. Perubahan konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku, adapun bagian di amandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui Konstitusi Negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntunan perkembangan dan kehidupan dan kenegaraan yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan. Tentang perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Unsur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah asal-asal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Konstitusi atau undang-undang dasar bahasa Latin constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentuk pada tahun pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan di tata susunan peraturan perundang-undangan negara Undang-Undang 1945 menempati tempatan tertinggi. Amandemen artinya perubahan
perubahan yang dilakukan merupakan ada atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku, adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.